Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Tia Ivanka dari Fakultas Tarbiyah Prodi PIAUD dengan nomor induk mahasiswa 25096489092. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-9, yaitu tentang perbandingan antar aliran teologi. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang perkembangan pemikiran Islam pada masa klasik tidak terlepas dari munculnya berbagai aliran atau mazhab dalam bidang teologi ilmu kalam. Perbedaan pandangan tersebut terlihat jelas dalam masalah-masalah dan pokok seperti masalah politik, status orang yang berbuat dosa besar, definisi iman, serta hubungan antara kehendak Tuhan dan kebebasan manusia. Konflik ini memicu perpecahan menjadi berbagai kelompok seperti Khawarij dan Syiah. Beberapa aliran yang terkenal pada masa klasik antara lain Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah, juga Maturidiyah. Adapun pelaku dosa besar menurut antar aliran teologi. Yang pertama yaitu Khawarij, yang kedua yaitu Murji'ah, yang ketiga Mu'tazilah, dan yang keempat Ahlussunnah wal Jamaah. Konsep iman. Adapun konsep iman, yang pertama iman tasydid, yang menjelaskan pembenaran hati, yang menurut konsep ini semata-mata adalah urusan hati, bukan terlihat dari luar. Jika seseorang sudah tasdik akan adanya Allah Subhanahu wa taala, maka ia sudah disebut telah beriman, sekalipun perbuatan belum sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Yang kedua, iman ikrar, yang artinya ucapan lisan. Menurut konsep ini, iman yaitu pengucapan syahadat atau penyataan keimanan dengan lisan. Yang ketiga yaitu iman amal atau perbuatan. Menurut konsep ini, antara iman dan perbuatan manusia terdapat keterkaitan karena keimanan seseorang ditentukan pula oleh amal perbuatannya. Iman menurut antar aliran teologi yaitu yang pertama keimanan menurut aliran Murji'ah. Iman tidak hanya keyakinan batin atau akidah, tetapi wajib diwujudkan dalam ucapan dan amal. Kelompok Khawarij menekankan bahwa iman meliputi keyakinan batin dan manifestasi nyata melalui perkataan dan perbuatan. Bagi mereka, atau pengakuan verbal yang dari pelaku saleh adalah bagian tak terpisah dari iman, sehingga sekadar percaya dalam hati tanpa praktik tidak dianggap memadai. Hal ini berarti penekanan kuat pada amal sebagai indikator iman. Yang kedua yaitu konsep iman dari Murji'ah. Sekte Murji'ah ada dua, yakni Murji'ah ekstrim dan Murji'ah moderat. Menurut Murji'ah ekstrim, iman itu adalah sepenuhnya di dalam hati seseorang yang dianggap beriman penuh meskipun secara lisan ia menyatakan kekufuran, atau secara fisik menyebabkan pahala, selain hatinya tetap meyakinkan Tuhan dosa besar yang dianggap tidak berpengaruh sedikit pun terhadap iman. Yang ketiga yaitu konsep iman menurut Mu'tazilah. Mu'tazilah berpandangan iman bukan hanya sekadar penguatan hati, melainkan perpaduan antara kebenaran dengan hati dan mengucapkan dengan lisan juga mengerjakan perbuatan. Yang keempat yaitu konsep iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah menekankan bahwa iman adalah tasdik atau pembenaran terhadap keberadaan Tuhan yang risalahnya. Pelaku dosa besar dianggap tetap mengurangi keimanan mereka, namun tidak kehilangan iman sepenuhnya, selama tidak menghalalkan dosa tersebut. Bukan aswajah menolak pandangan Khawarij yang mengkafirkan orang yang berdosa besar. Adapun konsep kufur
yaitu ada dua, konsep kufur besar dan konsep kufur kecil. Konsep kufur besar biasanya mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Terkadang kufur besar terjadi dengan ucapan atau perbuatan yang sangat bertolak belakang dengan iman, seperti mencela Allah dan Rasul-Nya. Adapun kufur kecil yaitu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, dan ia adalah kufur amail atau kufur amail, dosa-dosa yang disebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur. Konsep kufur menurut antar aliran teologi yaitu Khawarij. Setiap dosa besar atau kufur akbar jadi pelaku zina, mencuri dan dianggap kafir. Adapun dari Mu'tazilah yaitu posisi tengah atau pelaku besar dosa besar yang bukan kafir tetapi fasik dan tidak disebut mukmin. Adapun dari Mu'tazilah, kufur hanya mengingkar hati dan lisan, bukan dosa besar atau tidak berpengaruh. Adapun yang dari Ahlussunnah wal Jamaah, kufur hanya terjadi kalau ada pengingkaran, pendustaan, atau perbuatan yang jelas menunjukkan pada pengingkaran dan juga dosa besar, atau otomatis tidak kufur. Perbedaan antar aliran teologi dalam pemahaman pelaku dosa besar yaitu konsep iman dan konsep kufur terdiri dari 4, yaitu yang pertama perbedaan dalam kedudukan amal terhadap iman, dan yang kedua perbedaan dalam memahami sifat iman, yang ketiga yaitu perbedaan dalam menetapkan status hukum pelaku dosa besar, dan yang terakhir perbedaan dalam batasan konsep kufur. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari perbandingan antar aliran teologi yaitu terdapat keterkaitan yang sangat erat dan saling memengaruhi antara ketiga topik tersebut, di mana perbuatan dosa besar dan dinilai dapat dipahami berdasarkan kerangka pengertian iman dan kafir yang telah disusun, sehingga perdebatan mengenal apakah pelaku dosa besar masih beriman atau tidak dan tidak dapat dipisahkan dari definisi besar dan yang dianut oleh setiap aliran. Begitu pula pemahaman tentang apa yang menyebabkan seseorang dikatakan kafir. Sekian pemaparan materi ke-9 tadi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.